Di ujung utara Sumatera, terdapat sebuah daerah aliran sungai besar yang menyokong Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Seperti kebanyakan wilayah yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, daerah ini masih menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat luas serta kekayaan alam yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal. Di sini, Conservation International telah memilih untuk meluncurkan sebuah program inovatif untuk mempertemukan para petani dan pemimpin bisnis, LSM dan pemerintah dalam sebuah kemitraan kolaboratif yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang dari daerah tersebut. Hutan dan sungai di sini menyokong kegiatan pertanian, perkotaan, perkebunan, dan sekolah, serta hampir 1 juta orang yang ada di daerah pegunungan hingga ke laut. Walaupun berkontribusi bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat di seluruh wilayah, kekayaan alam ini sedang terkena dampak yang parah. Tapi, ketika ekosistem terkena dampak dan kekayaan alam berkurang, apa yang akan menjadi dampaknya? Mengapa daerah aliran sungai ini penting? Siapa yang akan diuntungkan? Dan bagaimana caranya secara kolektif kita dapat menjamin sumber daya yang amat berharga ini tetap ada untuk melayani generasi berikutnya? Dari dulu memang masyarakat sudah ada keyakinan bahwa ini tidak boleh diganggu. Karena apabila diganggu nanti sumber air akan berkurang. Karena air yang datang dari kawasan hutan ini langsung mengaliri air sawah masyarakat. Kekayaan alam, unsur inti dari seluruh masyarakat agraris dan fondasi gaya hidup berkelanjutan jangka panjang. Namun, ketika ekosistem terkena dampaknya dan kekayaan alam berkurang, dampak yang terjadi dalam jangka panjang dapat menghancurkannya. Saat ini kita memulai sebuah program besar, yaitu program Landscape Berkelanjutan, di mana bertujuan untuk memang bagaimana kita memfasilitasi sebuah proses membangun keberlanjutan ekonomi, green economy, dalam konteks landscape yang besar. Di mana kita mengutamakan semua sektor, yang terutama misalnya pemerintah daerah, private sector atau perusahaan, dan masyarakat, khususnya masyarakat petani juga, ini terlibat bersama-sama membangun kegiatan-kegiatan yang memang mendukung pelestarian alam dan sekaligus ekonomi. Ketika air menuruni pegunungan, air tersebut memelihara pertumbuhan palem nira. Disadap untuk memperoleh air gulanya, pohon ini merupakan bagian penting dari perekonomian lokal dan bergantung pada pasokan air bersih dan segar. Rata-rata semuanya penduduk Ekbaniri itu memproduksi gula merah. Ya sekarang itu harganya 12.000 per kilo Pak. Tapi harga gula merah itu biasanya beda menjelang bulan puasa daripada seperti saat-saat ini. Kan bulan puasa kan keperluan gula merah cukup banyak buat kue lebaran kan. Nah makanya harga gula aren itu tinggi kalau menjelang puasa. Bisa mencapai 18.000 per kilo Pak. Palem nira membutuhkan air dengan intensitas yang tinggi. Jika kualitas air memburuk atau tingkat air menurun, tanaman komersial yang berharga ini akan rusak. Tapi, palem nira bukan satu-satunya tanaman yang berharga bagi masyarakat daerah ini. Kalau kita ingin mensejahterakan petani itu untuk membangun keberlangsungan
ekonomi yang di bawah ini, di wilayah lanskap ini, sangat jelas tampaknya masyarakat kita ini membutuhkan kebijakan-kebijakan yang memang bisa mengurangi risiko terjadinya longsor tadi, atau mengurangi risiko kehilangan air yang langsung ke laut, sehingga suplai air itu tetap kepada wilayah sektor pertanian. Masyarakat Panjabungan Selatan ini sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan petani, di mana itu petani sawah ataupun pekebun karet, aren dan juga coklat. Memang petani karet ini kondisinya kalau saat ini masih sangat memprihatinkan lah, karena dari hasil produksinya masih sangat kurang, terutama kalau musim hujan. Ya, menurut pendapat saya, Pak, pertama kurang bagus, Pak, petani karetnya, lantaran airnya inilah, air getahnya itu kan terlalu sedikit. Jadi istilahnya hasil dari satu kebun kurang mencukupkan bagi satu orang gitu. Petani karet harus dikasihkan informasi bagaimana ataupun teknologi bagaimana untuk meningkatkan produksi karet dan juga bagaimana meningkatkan kualitas karet. Ini telah mulai dilaksanakan oleh pihak CI. Kami sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali, di mana sudah ada peningkatan kami lihat. Dua bulan kemarin itu, Pak, di belakang rumah kan ada pohon karet sekitar 300 batang lebih. Itu disadap dari hari Jumat sampai Rabu, hasilnya cuma 16 kilo per minggu. Kebelakangannya itu datang anggota CI, kemudian kita program di situ sebanyak 50 batang. Disadap dengan 4 kali sadapan, hasilnya cukup lumayan, Pak. Dapat 15 kilo, 4 kali sadapan. 50 pohon, Pak. Berarti yang 50 hampir banding dengan yang 300. Yang paling perlu sekarang yaitu pendidikannya. Pendidikan kepada dari usia dini sampai juga dengan bidang seperti di bidang pertanian ini. Untuk pendidikan ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ini kita jadikan gerakan dari seluruh pihak, yaitu dari masyarakat, dari pemerintah sendiri, dan juga dari pihak-pihak swasta. Jadi kita harus bersinergi untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Masalah yang rumit terkadang dapat diselesaikan dengan solusi yang sederhana. Namun, membutuhkan kepercayaan, kerjasama, dan kemitraan antara semua pihak yang terlibat. Pendidikan adalah komponen kunci dalam menjamin mata pencaharian yang berkelanjutan, dan sebagian besar masyarakat serta dampak yang diakibatkan dapat ditemukan di perkotaan dan pinggiran kota. Dalam kenyataan sehari-hari yang sering kita lihat juga bahwa banyak anggota masyarakat kita yang juga kalau kita tidak nyambung, dalam artian belum memahami hubungan yang langsung antara praktek sehari-hari yang kita lakukan di kota dengan kehidupan yang ada di pantai misalnya, atau di hilir sekali, atau antara gunung dan laut. Nah, sering kita tidak menyadari bahwa sampah yang dibuang di wilayah gunung atau di perkotaan itu tidak akan memberikan dampak di pantai. Tapi pada kenyataannya, semua sampah yang kita buang di kota atau di gunung, pada akhirnya dia pergi ke laut. Akhirnya sebenarnya masyarakat kita yang hidup di kota itu memberikan risiko lebih besar buat masyarakat kita juga yang ada di pinggir pantai, sehingga risiko kesehatannya dia lebih tinggi juga dari kita yang hidup di kota ini. Kota-kota di seluruh dunia
telah mengimplementasikan program mata pencaharian berkelanjutan dan lingkungan hidup yang sehat. Ini semua dilakukan berdasarkan kemitraan. Oleh karena itu menurut kami adalah program pendidikan yang sifatnya memberi pemahaman bahwa lingkungan itu, alam itu sebenarnya secara ekologi dia nyambung, connected. It's ecologically connected. Oleh karena itu menurut kami adalah perlu sekali pendidikan yang sifatnya hulu hilir, memahami bahwa apa yang kita kerjakan di hulu akan memberikan dampak di hilir. Pesantren terbesar di Sumatera Utara yang berlokasi di Kota Madinah merupakan salah satu contoh masyarakat yang mengambil langkah-langkah besar untuk mengatasi masalah ini. Sejak tahun 1956, barulah pondok pesantren ini menerima siswa yang perempuan. Yang sekarang jumlahnya sudah mencapai 9.500 orang. Yang itu berasal dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera ini. Dan ada juga yang dari Jawa Barat, Malaysia, Timur Leste. Sebenarnya kalau untuk komunitas pesantren itu, untuk pemakaian ke sungai itu seharusnya dijaga. Tetapi kita lihat semakin banyak penduduk dan siswa kita pun semakin banyak, dengan sendirinya kita pun sudah agak sulit untuk mengontrol itu sebenarnya. Kita di sini sekarang sudah ada pembangunan tentang biogas itu, sehingga anak-anak lebih mudah nanti, baik ya untuk masak, baik ya untuk penerangan, mungkin bisa dipakai oleh anak-anak kita nanti di sini. Tentang santri kita yang banyaknya 9.000-an ini, dengan sendirinya pasti akan mendatangkan sampah itu. Kalau kita hitung-hitung mungkin paling sedikitnya hampir setengah kilo sampah dia satu hari satu orang. Kalau 9.000 orang, udah berapa ton sampahnya satu hari? Kemitraan dan kerjasama sangat dibutuhkan di daerah padat penduduk seperti ini. Bagi sekolah-sekolah dan berbagai perusahaan, serta LSM dan pemerintah, ada keharusan yang bersifat mendesak untuk ikut terlibat, karena kami mengalami dampak yang sangat parah. Kalau untuk sampah lingkungan hidup ini, kalau kita sendiri saya rasa nggak akan bisa. Itu nggak akan bisa, soalnya mungkin baik ya ilmu pengetahuan kita masih minim tentang itu, baik pengolahan minim. Nah, kalau tidak nanti kerjasama kita dengan satu perusahaan atau satu komunitas, nanti tidak mungkin mampu kita kalau tidak kerjasama. Di daerah seperti ini yang kaya akan keanekaragaman hayati, terutama kekayaan agraris, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Tapi, jika hal ini dilakukan tanpa memperhatikan pemeliharaan fungsi kekayaan alam, sungai, hutan, dan keanekaragaman hayati, seluruh sistem akan runtuh. Khusus 3 tahun terakhir ini, masyarakat kita relatif sudah bisa memahami pengertian masyarakat untuk menjaga lingkungan, utamanya untuk menjaga hutan ini, semakin tumbuh kembang. Tapi kita secara perlahan kita himbau masyarakat bahwa manakala lingkungan hidup tidak terjaga atau hutan rusak, akibatnya banyak. Katakanlah masa lalu tidak terkontrol dengan baik, masih ada wilayah-wilayah yang sering kalau hujan itu bisa menjadi langganan banjir longsor. Mengenai posisi lingkungan hidup dan juga konservasi dalam RPJM yang sudah kami buatkan, sebenarnya ini merupakan tugas yang maha berat, di mana kami harus membenahi sumber daya manusianya, sehingga paham arti dan makna akan lingkungan hidup. Di satu sisi, potensi yang dimiliki Mendeng Natal perlu juga sebagai peningkat perekonomian buat masyarakat sendiri, akan tetapi harus terjaga dari hal-hal
yang selama ini kurang baik. Kita ingin supaya daya kreasi, daya inovasi dari masyarakat kita ini tumbuh kembang. Dan kita yakinkan mereka membangun sebuah daerah sesungguhnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi adalah tanggung jawab bersama. 2 tahun terakhir ini, kita pun ingin menjaga yang disebut dengan filosofi pembangunan berkelanjutan. Tentu pembangunan infrastruktur misalnya tidak haruslah merusak lingkungan yang ada. Kepada seluruh perusahaan yang berkiprah di Mandaling Natal, agar tetap memelihara lingkungan hidup. Namun di satu sisi perlu disadari bahwa kami sebagai putra daerah berharap agar bumi Mandaling Natal kami ini bisa kami wariskan kepada generasi muda kami dengan tetap memiliki keaslian lingkungan hidup. Sebagian besar perusahaan menimbulkan dampak lingkungan di lokasi mereka beroperasi. Mengakui adanya dampak yang ditimbulkan dan secara aktif mencari solusi akan menjamin keberlangsungan bisnis kami dan memberikan manfaat pada masyarakat dalam jangka panjang. Yang kita sebut keberlangsungan ini bukan hanya dalam konteks kita mendapat produk itu saja, tetapi kita ingin melihat bahwa semua kita, entah pemerintah, entahkah masyarakat, entahkah private sector, itu perlu kita melihat bersama, reinvest bagaimana natur alam bisa tetap berfungsi untuk menjaga, memberikan jasa lingkungannya kepada kita. Karena apa? Perusahaan-perusahaan tadi, dia sangat tergantung pada alam. Kelapa sawit adalah salah satu tanaman komersial terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu pemasok kelapa sawit utama di dunia, industri sawit di Indonesia juga berada pada posisi terbaiknya dalam mengurangi dampak lingkungan yang mereka timbulkan. Di sini, di Tapsel dan di Madinah, di mana kekayaan alam sangat penting bagi perkembangan bisnis, industri sawit dengan kehadirannya yang signifikan berada pada posisi terbaiknya dalam menerapkan praktek-praktek bisnis berkelanjutan dan mendorong perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Kami pikir banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang berjalan saat ini, perusahaan-perusahaan besar, entah dia di kelapa sawit, entah dia di karet, atau lain, masih ragu dengan program seperti Lanskap Berkelanjutan seperti ini. Dia bukanlah program yang dikerjakan oleh satu organisasi. Tapi yang kita ingin lihat adalah program Lanskap ini adalah semacam co-creating the future, co-creating the vision untuk mencapai keberlangsungan lingkungan dan ekonomi di satu lanskap besar. Oleh karena itu dia kesuksesannya sangat tergantung kepada seluruh multi-stakeholder, seluruh elemen yang bisa engage, yang bisa menerjemahkan dan mengadopsi, menjalankan visi daripada lanskap berkelanjutan ini. Keberlanjutan dapat diraih khususnya industri sawit yang sedang dalam posisi terbaiknya untuk menunjukkan jalan selanjutnya. Dengan menerapkan praktek pertanian terbaik, memberi pengakuan dan dukungan sosial bagi masyarakat lokal, dan melindungi daerah aliran sungai, industri sawit dapat membuka jalan bagi semua bisnis di wilayah ini, menjamin masa depan yang sehat, menguntungkan, dan berkelanjutan. Ekosistem yang ada di Madinah dan Tapsel bersifat kompleks dan harus menyokong kehidupan kami pada seluruh bentang alam. Namun ketika kami pindah lebih jauh menuju laut, dampak yang kami timbulkan terus bertambah.
beberapa tahun terakhir ini memang saya lihat di daerah ini banyak kegiatan mining, tapi bersifat lokal. Jadi bisa dibilang 40% mungkin penghasilan masyarakat di sini dari mining. Mungkin lebih banyak mainnya di darat. Kalau di darat mungkin kalau kita presentasikan mungkin 60% banding 40%. Kalau kita bicara tentang ekonomi masyarakat, memang untuk masyarakat yang ikut menambang loko mining itu penghasilannya mungkin cukup lumayan. Ya beberapa mungkin penghasilannya range-nya satu hari per orang bisa 50.000 sampai kadang bahkan ada yang sampai 1 juta. Tapi dampak secara khususnya terhadap masyarakat yang tidak ikut menambang adalah ya mungkin pengaruhnya terhadap penggunaan air. Sama jangka panjangnya mungkin beberapa daerah di sini mungkin ada beberapa tempat yang tidak bisa digunakan lagi untuk pertanian. Seperti persawahan yang sudah dilakukan untuk loko mining itu mungkin tidak ada sawah lagi. Ini kami sudah membuatkan perda mengenai tambang rakyat dan kami juga mengharapkan pemerintah pusat agar segera memberikan hak dan wewenang kepada kami melalui WP sehingga barangkali masyarakat penambang yang puluhan ribu ini bisa kami ajak untuk menertibkan semua tambang mereka, terutama dalam pengelolaannya, agar tidak berada di sembarang tempat. Kami berhasrat agar ini dilokalisasi, dibuat amdalnya, sehingga barangkali bahan-bahan kimia yang sangat-sangat menakutkan untuk merusak kesehatan di masa akan datang bisa kita perkecil. Saya kedepannya sebenarnya ingin membantu masyarakat di sini mencarikan solusinya. Mungkin kita dengan membuat suatu lembaga, kita akan bantu masyarakat memberikan skill. Itu mungkin jangka pendeknya yang akan kita bantu. Jadi sambil kita memberikan suatu informasi bahwa dengan hal-hal seperti ini akan merusak lingkungan. Sekarang efeknya adalah dengan tidak adanya sawah lagi di desa ini. Jadi sekarang kita untuk makan, beras kita harus beli. Sekarang itu berdirinya adalah pohon sawit. Pelestarian bentang alam yang kami lakukan akan menjamin keberlanjutan bisnis kami dalam jangka panjang. Masa depan Madinah dan Tapsel tergantung pada kemitraan di semua tingkatan, dialog terbuka, tindakan positif yang nyata, dan keinginan bersama demi kemakmuran jangka panjang. Hutan atau lingkungan hidup itu bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi sesungguhnya pinjaman dari anak cucu kita. Konsekuensinya tentu kalau dia bersifat pinjaman harus kita jaga, kita lestarikan lebih baik lagi untuk hari-hari mendatang. Kalau nanti masyarakat tidak peduli lagi dengan hutan, siapa lagi yang akan memberikan suatu dorongan kepada masyarakat untuk menyayangi dan mencintai alam yang kita cintai ini? Kami sangat merasa bahwa landscape yang kita punya ini adalah wilayah kita juga. Kita benar-benar sharing apa yang ada di wilayah landscape ini. Oleh karena itu kita perlu membangun sebuah visi yang sama untuk membangun keberlanjutan ekonomi untuk landscape ini. Peran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau para partner semua sangat kami harapkan karena dengan kebersamaan inilah kita bisa mencapai tujuan landscape berkelanjutan ini.